Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Multi Elektro. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini ya. Semoga apa yang saya berikan teman-teman semua sudah dapat manfaatnya dan juga penjelasan saya mudah dimengerti dan juga dipahami. Oke, mohon maaf kalau mungkin gambarnya suka blur ataupun omongan saya ini suka belepotan dan sebagainya. Ini saya kedatangan lagi servisan seret listrik. Ini mohon maaf kameranya terlalu dekat karena saya di meja HP ini, saya buat HP. Mas di indusnya coba buka dulu inceretnya, ini dudukannya. Nah saya lempar dulu untuk kardusnya. Oke, untuk ceret listrik ini teman-teman kerusakan katanya pemiliknya konslet habis dipakai terus listriknya jepret, kemudian bau hangus. Setelah dilihat kata ini ada yang kebakar ya. Ini yang belonyot seperti ini dan habis dipakai itu ininya nggak mau jepret teman-teman ya. Nah seharusnya kalau dipakai dipanasin, airnya sudah mendidih, ini akan mutus umpama on ya, kemudian mendidih. Ini cara kerjanya, mendidih kemudian begitu air sudah mendidih ataupun sudah matang, ini jepret sendiri tek. Nah gitu ya, itu fungsinya. Oke, masih coba cek dulu teman-teman ini konsletnya gimana. Kalau memang konslet teman-teman, ini nantinya pengetesan awal dari kabelnya aja pakai tester ya. Ini pakai tester. Cara pengetesannya cukup kita mode dioda ini apakah tersambung ataupun enggak. Kalau memang tersambung, ini sama ini langsung bunyi, ya sudah bisa dipastikan memang keadaan ceretnya memang konslet. Tapi kalau enggak ya nanti dicek lebih lanjut lagi. Oke, ini saya coba kalibrasi dulu. Nah ini ya. Oke, lanjut semua coba tes dulu untuk colokannya. Oke, sama ini. Oke, ternyata nggak terhubung, ini nggak konslet. Tapi saya coba tekan ini ya, bagian tombol ini on ini, karena buat nyalain juga ini pengaruh. Saya coba tekan. Nah setelah saya coba tekan, ini nggak ada perubahan apapun, fungsi apapun nggak ada. Ini tujuan tombol ini teman-teman untuk sebagai yang saya bilang tadi, buat otomatis kalau panas hidup, begitu udah mateng mendidih jepret. Oke, ini enggak ada respon apapun. Mungkin kalau misalkan dicolokkan di listrik ada panas bisa jepret, tapi ini enggak sama sekali. Oke, selanjutnya mau coba cek dulu untuk bagian sini. Ini keadaan melepuh dan mau coba bongkar dulu, dalamnya seperti apa. Saya ambilkan obeng dulu. Nah seperti biasa teman-teman semua, selagi saya membongkar, saya pengecekan, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe itu gratis. Mudah-mudahan kalian sudah like dan subscribe, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya semuanya. Saya lepas dulu untuk baut-bautnya. Oke, mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Oke, ini tampak dalamnya kayak dari lagi ini dari dudukannya saya lihat nggak ada kebakar, nggak ada belonyot apapun, hanya di bagian atasnya aja yang agak kebakar. Ini mungkin pengaruh dari uap panas teman-teman ya, bisa jadi. Dan bisa dilihat ada pin yang memang kelihatan kebakar itu. Coba saya ambilkan pin set dulu. Nah ini mudah-mudahan kelihatan jelas teman-teman. Nah ini ada kelihatan hitam. Nah kalau hitam ini memang akibat dari pembakaran, bisa jadi teman-teman ya. Tapi mau saya coba cek dulu apakah masih normal ataupun enggak. Oke, mau saya coba cek dulu pakai tester. Kalau memang ini rusak teman-teman, mungkin apa intinya rusak ataupun konslet, pastinya ini kabel ini sama ini gabung, ini enggak, mungkin ada pengaruh dari ceretnya sendiri. Oke, kemudian dioda lagi.
Oke, untuk memastikan langsung aja dari sini. Ini enggak terhubung ya, sudah jelas. Nah, kalau ini sama ini harus terhubung. Tuh ya. Nah, sama ini nggak boleh karena harus terpisah. Kalau sama ini harus terhubung. Oke. Nah, oke, pengecekan untuk dudukannya saya pastikan ini keadaan normal. Cuman nggak tahu di bagian ceretnya. Oke, mau saya coba pasang lagi. Saya coba rakit lagi karena saya hanya pengecekan untuk dudukannya. Memastikan keadaan ceretnya ini dudukannya keadaan normal. Oke, kayaknya ada soketnya nih. Nah, dudukannya kayaknya nggak bisa asal pasang deh. Ini ada soket, ada lubang, ini ada tonggolan ini biar pas ya. Jadinya masangnya nggak sembarang. Nah, ini ada kancingannya tuh ya. Tuh. Tadi saya mau asal pasang aja, ternyata nggak langsung asal pasang gitu aja. Oke, saya coba paskan dulu. Oke, setelah pas, lanjut saya pasang kembali. Mudah-mudahan nggak terlalu parah teman-teman. Dan setelah saya tadi sebelum saya bongkar teman-teman ya, saya sempat searching untuk ceret yang seperti ini. Harganya nggak terlalu mahal juga. Ini sebentar. Oke lah, ini mau saya pasang nanti aja. Yang penting udah saya coba cek. Oke, lanjut untuk pengecekan di bagian ceretnya. Oke, sekarang saya coba cek dulu untuk ceretnya ya. Saya buka dulu tutupnya. Tuh, kosong sama sekali, nggak ada air sama sekali. Ini kayaknya lama nggak digunakan, beberapa minggu, beberapa bulan katanya. Oke, lanjut untuk saya coba cek bagian bawahnya. Dan tentunya saya coba bongkar dulu bagian stangnya ini ya. Oke, apakah yang nyebabin error ataupun konslet katanya. Tapi seharusnya tadi saya coba dulu ya, tapi nggak apa-apa deh, saya langsung bongkar aja. Ini bautnya di mana? Rupanya bautnya di balik ini. Saya tadi lihat sekilas nih ya teman-teman ya, lihat ada bautnya di bagian sini. Jadi kok teman-teman mau bongkar, jangan lupa bautnya di bawah ini, tuas ini. Oke. Nah, ini bautnya nih tersembunyi di bagian sini. Coba buka dulu. Oke, setelah kebuka, apakah permasalahan bisa juga di bagian tombol? Nah, teman-teman, ini ada karatan. Ini bisa aja pengaruh teman-temannya, dari karatan ini mengaruh ke yang lain. Ini dia ya. Ini karatan, tapi ya mau saya coba cek dulu sebelum saya simpulkan kerusakan pada bagian tombol. Oke, mau saya coba cek dulu untuk keseluruhannya. Coba saya pisahkan dulu untuk baut-bautnya biar nggak hilang. Nah, ini saya lihat dari bawah teman-teman ya, bisa dilihat ini ada yang kayaknya kebakar. Kalau ini sama ini gabung teman-teman, ya positif kebakar ya, konslet. Nah, tapi saya mau bongkar dulu bagian bawahnya. Apakah kondisinya parah ataupun tidak? Oke, bisa dilihat dalamnya seperti ini. Nah, saya juga baru bongkar ini teman-teman. Sebelumnya belum pernah untuk perbaikan seperti ini. Bautnya lepas lagi. Kayaknya cuma 3 biji tadi jatuh yang satunya. Oke, tahap selanjutnya teman-teman untuk saya coba perbaikin ini ceretnya. Bisa teman-teman lihat, ini tadi sih nggak sentuh sama sekali, nggak otak-atik untuk soket ini ya. Ini ternyata terlepas. Nah, entah dari sini juga pengaruh ini lepas, kemudian ini nggak bekerja teman-teman ya. Nah, wajar kalau ini nggak kerja ataupun nggak berfungsi, pengaruh dari soket ini. Fungsi soket ini ngalirin panas teman-teman, panas, kemudian di bagian otomatis ini bisa jepret nih ya. Nah,
Kata pemiliknya begitu air mendidih nggak jepret sama sekali, ya mungkin bisa dipastikan ini yang copot. Oke. Nah, dan untuk ini saya coba lepas dulu. Ternyata ada copot duluan sebelum saya lepas tuh. Mudah-mudahan gambarnya jelas teman-teman. Mohon maaf kalau gambarnya nggak jelas. Ini saya coba pisahkan dulu. Sebentar ya. Nah, untuk selanjutnya ini saya coba mau bersihkan dulu bagian sini, dan mau saya coba tes bagian, terutama di bagian ini ya teman-teman ya, komponen ini sama ini harus terhubung. Kalau nggak terhubung ataupun nggak ada respon apapun, berarti kemungkinan putus. Dan saya mau pengecekan juga ini yang tengah ini. Nah, ini sama ini nggak boleh terhubung ya harus teman-teman ya, karena untuk mana intinya nggak langsung nempel, karena kalau langsung nempel bisa dipastikan konslet ya. Mau coba tes dulu ya. Elemen ini teman-teman sama seperti elemen setrika dan juga magicom, fungsinya sama, hanya untuk memanaskan. Cuman bedanya kalau magicom kan buat masak nasi, dan juga bisa juga buat ngerebus air. Tapi kalau ini terlebih fungsinya untuk ngerebus air aja ya. Mau coba tes dulu, perhatikan di ini, coba geser dulu, mudah-mudahan jelas ya. Nah, ini coba tempelkan di sini tuh ya, terhubung teman-teman ya. Nah, coba ini ya, saya lebih jelaskan lagi. Ini di sini main di sini. Nah, itu harus terhubung ya. Kalau nggak terhubung berarti putus, nggak ada respon apapun. Nah, oke. Kalau ini nggak ada nilai, berarti bisa dipastikan putus. Dan untuk ini kalau memang ditempel gini, ini langsung bunyi buzzernya, itu kemungkinan bisa dipastikan konslet teman-teman ya. Seperti halnya gini. Nah, itu nggak boleh, harus ada nilainya tuh ya, seperti itu ya, 0,100. Dan untuk yang ini lagi saya pengecekan untuk bagian pin ini, pinggir sama pinggir ini sama ini. Oke, lanjut lagi untuk pengecekannya. Oke, saya mau coba lihat dulu ini terhubung kemana ya. Oke, pengecekan selanjutnya. Oke, pelan-pelan buat ngeceknya, jangan terburu-buru, karena salah koreksi, salah servis bisa fatal teman-teman. Apapun itu kita nggak boleh keburu-buru. Pengecekannya harus benar-benar teliti. Nah, untuk saya mau pastikan dulu ini dua kuningan ini nempel kemana, arah kemana. Oke. Ini mau saya coba pasang dulu ya. Saya pengetesan dulu. Nah, ini. Oh, ini sudah lepas teman-teman. Bukan lepas, sorry. Ini ada kayak lobo gitu, udah longgar ya. Nah, longgar. Seharusnya ini nggak longgar kayak begini. Ini tengahnya ada centilan, ada kancingan. Nanti coba kasih tahu tunjuk ya. Ini bolongan ini berfungsi untuk ngancing yang ada di sini, pin sini. Oke, coba sedikit saya buka dulu. Nah, oke teman-teman. Nah, ya setelah saya buka ini ya pembungkusnya, bisa teman-teman perhatikan di sini ini ada kancingan. Nah, kalau dipasang hanya sekedar pasang, jangan teman-teman ya, pastikan keadaannya itu kuat. Kalau hanya sekedar pasang aja nanti kumat lagi ya percuma. Ini ada seperti soket kancingan ini, nanti setelah ditekan nanti nanti akan timbul kancingannya, kemudian masuk di sini ya. Saya coba tekan dulu. Nah, ini kancingannya sudah agak longgar. Oke. Nah, kemudian saya coba pasang teman-teman ya. Oke, ini udah agak sesek nih. Saya tarik ini udah agak susah, tapi ya walaupun nggak terlalu itu amat, paling mungkin pengaruh dari pelatnya juga sudah apa ya, nggak terlalu kuat.
yang pada intinya mau saya coba cek dulu bagian tengah sini. Saya mau coba ini nyambungnya kemana antara sini sama sini. Oke teman-teman, setelah saya pengecekan ternyata di tengah ini, yang tengah ini bisa diartikan ground teman-teman ya. Nah ini yang tengah ini nggak terhubung dengan yang ini, bagian dua kuning ini, plat kuning ini, tapi terhubung dengan body. Nah, body ini ground. Bisa saya pastikan itu, saya lihat dari sini teman-teman ya, soket ini. Nah ini yang plat ini itu terhubung dengan kayak sedikit jarum di sini, nggak kelihatan ya. Nah ini ada kayak jarum ini berfungsi sebagai membuat detek panas teman-teman ya. Jadi nggak langsung nempel ke besi sini. Mungkin untuk mengatur suhu bisa juga. Dan ini masuk di sini. Nah saya perhatikan kurang lebih kayak gini. Nah yang nyebabin konslet teman-teman bisa saya pastikan karena pemanas ini panasnya terlalu over, kemudian nggak ada pemutus ataupun untuk otomatisnya itu nggak ada, karena ini lepas soketnya. Itu ya yang saya lihat, yang sudah saya cek. Dan kalau ini lepas sudah pasti otomatisnya di sini ataupun saklar di sini nggak mau bekerja. Oke, kalau ini terhubung ke sini, berhubung ke sini, panas dari sini sudah berlebih. Nah fungsi saklar ini buat memutus arus biar nggak terlalu panas banget ya. Oke, ini ada 220 volt sekian. Nah saya kurang paham ini maksudnya apa. Oke, mau coba tes dulu apakah masih jepret ataupun enggaknya ya. Masih mau coba colokan dulu untuk di listriknya. Kalau menurut saya udah enggak, yang saya cek teman-teman ya, seharusnya nggak jepret lagi karena ini udah nggak terhubung. Nah ini ya, dari awal tadi nggak terhubung, cuman saya pengecekan tadi ada bagian soket untuk otomatis atau untuk saklarnya yang kelepas. Oke, nggak terhubung ya. Kalau dia terhubung baru putus, tapi nggak tahu, belum saya coba cek dulu. Mau coba colokin ke listrik. Ya, sudah saya siapkan colokan listriknya, dan ini lampu indikator buat ngidupin ceret listrik ini teman-teman ya. Kalau ini dicolokin kemudian yang saklar ini belum dinyalain, ya nggak akan mau panas seperti halnya Magicom. Oke, aduh lepas lagi ya. Sorry salah pencet, mau saya pasang dulu di sini. Oke teman-teman, mau saya coba tes dulu untuk ceretnya apakah berfungsi ataupun enggak. Nah tadi saya lumayan susah ya untuk masang ini karena pernya tadi lepas mental. Nah ini harus nyambung ya. Oke, untuk pengecekannya teman-teman, untuk ngetesnya, kalau dicetekin ini lampunya nanti nyala ya. Kalau misalkan dicetekin saklar yang di stangnya, coba tekan dulu. Kalau enggak ya kemungkinan jepret ini listriknya. Oke, mau saya coba tes dulu. Nah. Oke teman-teman, masih coba colokin dulu ya. Saya pastikan keadaan di sini, saya coba cetekin dulu ya. Nah ke atas ini keadaan on. Oke, saya coba tes dulu, hanya beberapa detik aja, nggak kelamaan, biar hanya memastikan jepret apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, keluar api tadi teman-teman ya. Enggak jepret enggak. Oke, tadi keluar ke apa, ada sedikit percikan api ya. Kemungkinan besar dari bawah sini ada komponen yang konslet. Oke, mau lanjut lah, saya pengecekan lebih lanjut lagi apa yang nyebabin percikan api di sini. Ya teman-teman, untuk pengecekannya saya mau saya coba buka bagian baut ini karena ini sulit juga, kayak tangan juga nggak nyampe. Akhirnya saya lepas untuk soket ini ya. Ini ada kancingan, ada 3 tempat, 1 2 3 tempat bagian ujung situ dalam. Udah saya congkel pakai obeng min kecil ini, saya coba tarik. Nah ini seperti apa dalamnya ya, masih agak susah ini, coba dorong dulu.
Ya, mudah-mudahan kelihatan lah sini ya, pada dong dulu. Oke, kemudian lepas. Nah, bisa teman-teman lihat dalamnya kebakar. Nah ini, oh ternyata kebakar guys. Nah ini ya, bisa teman-teman lihat keadaan kebakar seperti ini. Nah kalau udah seperti ini teman-teman, saya nggak yakin mau dilanjutkan ataupun enggaknya, karena ini udah gosong. Belum tahu nih bisa dibenerin apa enggaknya, gak ngerti ya. Yang penting udah saya coba bongkar juga. Nah dari sini, oh saya kira kebakar. Ini juga kayak gini ya. Oke teman-teman semua, ini akhirnya mau saya cancel aja ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini sudah terbakar kondisinya dan juga udah karatan. Juga tadi sudah saya konfirmasi, hubungin ke pemiliknya juga, saya kabarin gimana keadaan dari ini ya, teko listriknya. Dan sudah saya bilang kalau rusaknya di bagian dudukan ataupun di bagian pengatur suhunya teman-teman. Dan setelah saya searching di Google, harga dari pengatur suhunya ini lumayan mahal teman-teman, berkisaran sekitar hampir 50 ribuan. Dan itu enggak rekomen teman-teman semua, karena penggantian untuk alatnya ini sama dengan beli cairannya yang baru itu hampir sama teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di sini harga untuk temperaturnya ini kurang lebih segini ya. Nah dan juga yang ini bisa teman-teman lihat gambar ini adalah harga cairannya sendiri, dengan harga sekitar 75 ribuan sudah dapat yang baru. Daripada benerin teman-teman ya kurang lebih 50 ribuan, tambah lagi 20 ribu, 25 ribuan lagi dapat yang baru, malah lebih awet. Takut kayaknya udah saya perbaikin dan takut kualitasnya malah kurang bagus, nggak awet, malah rusak lagi, malah rugi jatuhnya ya. Oke teman-teman ya, cukup itu yang saya berikan. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran, mudah-mudahan gambar jelas dan juga penjelasan saya mudah dimengerti teman-teman semua. Cara bongkarnya seperti itu tadi. Ini juga baru pertama kali saya bongkar ini. Untuk sebelumnya udah saya pernah benerin bagian sini sama bagian sini. Oke ya teman-teman semua, mungkin yang saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas ataupun mau saya suka belepotan. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya kalau teman-teman semua menyukai video yang saya berikan. Oke, mudah-mudahan kalian sudah like dan subscribe, dimudahkan segala urusannya dan jaga rezekinya ya. Jangan lupa tinggalkan tekan lonceng juga, nanti ada notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke ya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.